Halo rekan-rekan mahasiswa mata kuliah narasi visual menyambung materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang storytelling with color. Berbicara dengan storytelling, yaitu storytelling itu adalah sebuah kemampuan untuk bercerita, ya, menceritakan sebuah cerita. Maka cerita itu harus dituturkan secara naratif berurutan mulai dari prolog sampai akhir cerita. Nah, di sini akan dijelaskan detail mengenai bagaimana bercerita itu dengan warna, ya. Jika Anda adalah seorang colorist yang tugasnya itu mewarnai sebuah karya yang akan dicontohkan di sini adalah karya komik, maka yang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita tersebut secara utuh. Ya, kalian harus membaca story tersebut mulai dari awal sampai akhir sehingga apa? Kalian bisa membayangkan ya bagaimana cerita itu dimulai, aktivitasnya itu berada di mana, latar settingnya itu di mana, kemudian waktunya itu di mana, sehingga kalian bisa membayangkan suasana yang sedang bekerja di sana itu seperti apa, sehingga kalian bisa memilih referensi warna apa saja yang harus kalian gunakan dalam mewarnai karya tersebut. Nah, setelah Anda membaca secara keseluruhan ya, di sini yang paling penting ketika Anda membaca sebuah cerita itu Anda harus membayangkan game plan ya. Jadi di pikiran Anda itu Anda bermain merencanakan sebuah game gitu ya. Contohnya kayak gini, Anda main game gitu di benak Anda itu ketika Anda membaca story untuk memilih warna itu Anda ada game plan. Jadi contohnya gini, misalkan ada scene gitu ya, ada scene yang pertama itu ada di sebuah rumah sakit gitu ya. Scene pertama itu menggambarkan sebuah rumah sakit. Nah, lalu kalau udah tahu rumah sakit, maka Anda akan pilih apa warnanya? Oke, saya akan memilih light greens gitu ya, light greens. Karena apa? Karena warna itu yang lebih merujuk asosiasi warnanya itu kepada light green itu kayak asosiasi warna kayak antiseptik, kemudian hal-hal yang berbau dengan rumah sakit, gitu ya, light greens. Oke. Kemudian di scene kedua, ya karakter utama itu keluar dari rumah sakit, kemudian dia berjalan keluar, sedangkan di luar itu suasananya adalah kota, suasana malam, the nighttime city. Nah, untuk scene ini ya, maka warna yang dipilih adalah deep blues karena ini suasananya adalah nighttime gitu ya. Dan juga karena kotanya ini itu misalnya kayak nuansa street gitu ya, kayak jazz gitu ya, di kebiruan atau cold place gitu. Jadi nuansanya itu adalah biru. Warna yang digunakan adalah spektrum biru. Nah, kemudian misalkan di situ karena dia berjalan menuju ke luar gitu ya, kemudian di situ ada tampak jendela misalkan, dari jendela itu ada cahaya yang masuk ya, ada cahaya yang masuk dari jendela, maka kemudian dikombinasikan dengan warna kuning di sana. Kemudian di scene ketiga ini menggambarkan adegan interior dari sebuah lab ya yang isinya itu adalah mesin-mesin raksasa gitu ya, scene ketiganya. Maka apa? Kalau mesin-mesin raksasa berarti di kepala kita udah terbayang, oh oke, warna yang akan ada di sana itu adalah variasi warna cool grays ya, spektrum warna abu-abu akan lebih dominan di sana karena di dalam interior lab tersebut didominasi oleh barang-barang mesin yang berwarna abu-abu
gitu. Oke, kemudian itu yang dominan, kemudian di middle ground and background-nya itu mungkin ya warna-warna, apa namanya, abu-abunya itu yang light gitu ya, yang light gitu bisa, atau juga yang dark gray untuk yang background-nya dan sebagainya. Jadi itu yang saya maksud bahwasannya ketika Anda mau mewarnai, tadi ya langkah pertamanya itu adalah Anda harus membaca cerita tersebut secara utuh, sehingga Anda bisa membayangkan, Anda tahu di mana kejadian atau adegan tersebut terjadi, di waktu apa, pagi, siang, sore, atau malam, seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada beberapa, scene gitu ya, ada beberapa halaman dari 12 halaman gambar. Di sini saya zoom in sedikit. Nah, untuk supaya tahu ya, di sini ada 12 kotak gambar gitu, yang di sini menunjukkan ada skema warna dari skin ke skin ya, dari scene ke skin. Nah, untuk di nomor 2 yang pertama ya, atas, nomor atas dari kita melihatnya dari atas kiri ya. Ya, ini dari sini ada 2 halaman, ada 2 kotak yang di sini didominasi oleh tone warna abu-abu. Ya. Kemudian 3 halaman berikutnya, halaman 3, 4, dan 5 di sini didominasi oleh warna biru. Gitu ya. Kemudian halaman 6 dan 7 ini adegannya itu ada di dalam mobil gitu ya, di dalam mobil ada 2 karakter yang sedang berdialog ini, itu tone warnanya kembali lagi seperti yang warna yang awal tadi. Ya, sama dengan yang warna awal tadi, halaman 1 dan 2. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada interior gitu ya, kemudian ada gambar jendela di sana, dari jendela tersebut, dari jendela kaca itu terlihat suasana di luar, yaitu di sini mendemonstrasikan suasana midday sunlight gitulah ya, kira-kiranya seperti itu. Jadi, nah kemudian Anda bisa lihat di sini ya, untuk menggambarkan suasana tadi, di sini yang halaman nomor 9 dan 10 di sini didominasi oleh warna light orange gitu ya, untuk menggambarkan di sini bahwasannya cahaya itu masuk melalui jendela. Ya, sedangkan objek lainnya yang tidak terkena sinar itu diwarnai dengan warna hitam karena tidak terpapar oleh sinar, seperti tembok ini warna hitam, kemudian orang ini menjadi siluet warna hitam karena backlight seperti itu ya. Kemudian yang halaman atau kotak nomor 11 dan 12 di sini ini memakai warna wash out yellow gitu ya. Istilahnya wash out yellow itu adalah kuning pudar, kuning puyeh gitu ya, kuning puyeh. Ini menggambarkan suasana sinar matahari, terik matahari di siang hari seperti itu. Nah, jadi meskipun kita tidak, apa namanya, memahami cerita gitu ya, secara, kasat mata kita bisa mengerti kapan adegan tersebut terjadi. Ya, kalau itu didominasi warna biru, maka itu sepertinya adegannya adalah biru-biru gelap ya, itu adegan malam. Kalau siang hari itu bisa pakai wash out yellow, kemudian kalau sore hari itu bisa pakai orange, ada keungu-unguan seperti itu ya. Kalau pagi hari itu juga bisa pakai light yellow atau light blue. Ya. Jadi dari sini pun kita sudah bisa menangkap cerita tersebut berdasarkan dari warna yang ditampilkan dalam sebuah karya. Nah, kemudian di sini
ketika kita mengambil, warna ya, mengambil warna, Anda perhatikan di sini ada kotak putih, hijau, kemudian yang bawahnya ada hijau dan ada kotak hijau terang di tengahnya. Apa perbedaannya? Ya, kalau kita melihat kedua gambar ini seolah-olah kotak hijau yang di tengah itu warnanya sama, warnanya berbeda. Ya, seolah-olah yang atas warna hijaunya itu lebih gelap daripada kotak hijau kecil yang di bawah. Ya, Pak. Kenapa mata kita itu ilusi optisnya seperti ini? Karena ya, kotak kecil hijau yang berada di tengah itu, ya, yang atas itu framingnya itu adalah putih. Ya, sedangkan yang bawah itu di framing oleh warna light green gitu ya. Sehingga kotak yang di tengah itu terlihat lebih muda dibandingkan kotak hijau yang di atas gitu ya. Jadi warna itu sebenarnya juga tergantung dari itu tadi ya, karena ada unsur ilusi optis tadi. Jadi warna itu tergantung dari warna background-nya atau warna foreground-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang fokus. Tadi seperti yang pernah dibahas di materi sebelumnya ya, untuk menciptakan fokus itu seperti apa melalui warna gitu ya. Di sini ada contoh gambar. Ya, Anda bisa mencapai prinsip fokus menggunakan warna. Bagaimana caranya? Yaitu berilah warna-warna yang terang ya, atau lebih 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 terang gitu ya dibandingkan dengan objek yang lainnya. Warna yang lebih terang tersebut itu menunjukkan fokus. Ya. Jadi ketika Anda ingin misalkan pada gambar yang kiri atas ya, ada seorang yang botak ini itu menepuk dadanya si Superman. Nah, ditepukan di dadanya yang ada tangannya ini itu ada kilatan atau spark light gitu ya. Nah, di sini warnanya kuning ya, kontras dengan warna-warna yang lainnya yang di sekitarnya. Kalau yang di sekitarnya inilah spektrumnya spektrum gelap ya, biru atau hijau, dull green gitu yang gelap. Kemudian di sini ada warna komplementnya tadi. Warna sparknya ini di sini yellow gitu ya, golden gitu. Nah, berarti di sini fokusnya ada di tangan. Ya, karena di sini ada warna yang menonjol di antara warna-warna yang di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian perhatikan gambar yang di bawah ini. Kalian ingin ya, pembaca itu ingin diarahkan untuk melihat si lelaki yang ada di sebelakang. Ya, ini namanya Ken gitu ya. Ini papanya Ken yang depan. Nah, untuk Ken, ini warnanya dia itu lebih light dibandingkan dengan warna laki-laki yang ada di depan yang pakai topi, ya. Nah, ini warnanya sama-sama kuning nih, sama-sama kuning ya, spektrumnya warna kuning. Cuman yang karena ini yang ingin difokuskan, yang ingin ditonjolkan, itu adalah karakter yang ada di belakang, maka karakter Ken atau yang di belakang ini menggunakan warna yang lebih terang dibandingkan warna tokoh yang ada di depannya. Ya, yang di depannya ini dia pilihnya spektrumnya ditambahkan warna yang sedikit gelap. Gitu. Kemudian sekali lagi yang contoh yang sebelah kanan di sini ya. Di sini Batman, di sini ada karakter, kemudian laki-laki, kemudian di sini ada noda darah yang ada di lantai gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya seperti itu. Bagaimana mencapai fokus? Nah, fokusnya itu di sini orang akan fokus kepada darah yang tercecer di lantai ini. Ya, darah yang tercecer di lantai ini menggunakan warna-warna darah gelap gitu ya. Kemudian sedangkan yang warna-warna di sekitarnya itu spektrumnya adalah warna blue atau grey. Nah, di sini ya, jadi ingin fokus kepada darah ini.
gitu. Jadi Anda ingin fokusnya kemana gitu. Jadi ketika orang melihat gambar itu teman-teman ya dalam sebuah halaman, itu mereka akan fokus kepada karakternya, utamanya kepada wajah, tangan, dan figur atau gestur dari tokoh tersebut, mulai dari awal halaman sampai akhir halaman ya. Mata pembaca itu tertuju pada itu, pada wajah, tangan, dan karakternya. Maka disitulah Anda bisa memberikan fokus melalui pemilihan warna yang tepat. Gitu ya. Nah, di sini ada contoh lagi gambar yang paling atas. Di sini ada dua gambar yang berbeda. Di sini karakternya sama, hanya saja pewarnaannya berbeda. Kita bahas mulai dari yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini warna backgroundnya ya. Di sini ada 3 part teman-teman yang harus kalian pahami ketika melihat sebuah gambar. Bedakan, bagi menjadi 3 part. Ya, objek itu bagi menjadi 3 part. Apa saja? Background, middle ground, dan foreground. Background itu adalah yang paling belakang, middle ground itu ada yang di tengah, foreground adalah objek yang terletak di depan. Nah, sekarang yang sebelah kiri ini ya, fokusnya ada di middle ground. Middle ground-nya itu adalah 4 orang anak yang sedang berdiri ini, yang masing-masing membawa pistol. Ini adalah middle ground. Kemudian bocah lelaki yang yang terbaring ini menjadi foreground. Ya, sedangkan background-nya adalah suasana gedung dan asap ini, gitu ya. Nah, yang sebelah kiri ini fokusnya ada pada middle ground. Middle ground, yaitu kepada si 4 orang anak ini. Kenapa? Karena di sini foreground-nya anak yang terbaring di sini itu diwarnai dengan lebih gelap. Ya. Kemudian yang di sini yang middle ground itu lebih terang. Gitu. Kemudian kenapa kok bukan background-nya Bu yang menjadi fokusnya? Ya bukan, karena fokus itu biasanya tadi ya seperti saya bilang, orang itu fokusnya itu kepada figur atau karakternya, bukan pada setting areanya. Orang itu ketika melihat karya itu pasti fokusnya itu kepada distraction-nya ya. Jadi dia fokusnya itu kepada karakter atau tadi ya wajah, tangan, dan gesturnya. Nah, maka yang menjadi fokus di sini adalah middle ground, yaitu 4 orang anak ini. Nah, supaya kontras gitu ya, supaya kontras. Tidak seperti yang sebelah kanan, teman-teman. Kalau yang sebelah kanan ini, lihat, ini fokusnya ada pada foreground, ada pada anak yang terlentang. Karena apa? Karena di foreground si anak terlentang ini diwarnai dengan warna yang lebih terang dibandingkan middle and background-nya. Ya, sehingga memang pembaca itu diarahkan fokusnya kepada si foreground ini, si anak yang terlentang gitu. Ya, si anak yang middle ground, yang 4 orang ini dan background-nya itu diwarnai dengan lebih gelap dibandingkan dengan foreground. Jadi gitu ya. Jadi ketika Anda melihat gambar, baca story-nya. Mana yang akan objek mana yang akan dijadikan fokus. Nah, kalau sudah, objek A, maka objek A itu diwarnai dengan warna yang lebih terang atau kontras dibandingkan dengan warna lainnya. Warna lainnya yang tidak menjadi fokus, itu diberi warna yang lebih gelap, diberi shadow yang lebih intens. Seperti itu ya. Nah, ini yang berikutnya adalah depth atau kedalaman. Kedalaman tadi itu prinsipnya sama juga dengan fokus ya, untuk mencapai kedalaman atau jarak ya, jarak antar objek. Kalau objek itu berjarak dekat, maka posisinya itu pasti akan lebih dekat. Kalau objeknya berjarak jauh, maka posisinya akanlah berjauhan. Lalu bagaimana caranya mencapai kedalaman itu? Ya tadi ya, memvariasikan
value atau spektrum tingkat gelap dan terang dari intensitas warna tersebut. Nah, jadi Anda bisa bermain-main di sana. Kalau benda itu letaknya jauh, maka lightness, ya, apa namanya? Kalau benda itu menjadi fokus dan dekat, maka dia juga pakai lightness, lebih lebih terang. Kalau dia itu tidak fokus, maka bukan menjadi objek yang fokus, maka dia diwarnai dengan warna yang gelap. Kemudian di sini ya juga ada aerial perspective, ya. Jadi perspektif udara. Jadi gini, teori yang bekerja di sini seperti ini ya. Ini juga kita pelajari di gambar bentuk perspektif titik hilang. Jadi benda yang semakin jauh tempatnya, maka itu terlihat semakin pudar atau warnanya terlihat semakin puyeh gitu ya dalam bahasa Jawanya. Itu karena apa? Karena ada partikel udara dan debu-debu ya yang ada di langit kita, yang ada di udara kita, sehingga itu mereduksi warna yang bisa ditangkap oleh mata. Sehingga apa? Kita perhatikan di sini ya contohnya yang sebelah kanan ada gambar objek yang dekat dengan kita, maka dia itu lebih warnanya itu lebih terang dan lebih apa ya, lebih opaque gitu ya, lebih solid warnanya. Sedangkan gedung yang berada di middle ground itu spektrumnya lebih terang. Anda bisa mencampurkan warna putih di sini, ya, sekian persen. Kemudian objek lagi, benda yang paling jauh, gedung yang paling jauh di belakang sana, ya Anda bisa mencampurkan warna putihnya lebih banyak lagi, atau warna pencampuran warna lainnya yang kontrasnya itu lebih banyak prosentasenya, sehingga menghasilkan warna yang aerial perspektif seperti ini, ya. Jadi benda yang letaknya jauh, maka dia warnanya akan menjadi lebih light, seperti itu. Kemudian di sini adalah selective realism. Apakah itu? Ada satu teori yang concern terhadap fokus dan point of interest dalam painting klasik ya, dalam menggambar klasik itu disebutnya adalah selective realism. Nah, selective realism ini biasanya dipakai itu di buku komik, utamanya yang mewarnai buku komik gitu ya. Jadi teori ini itu adalah menyebutkan bahwasannya tadi yang sempat saya bahas di awal, bahwasannya mata manusia itu akan mengarah ya, akan mudah tertarik kepada 2 atau 3 objek yang paling penting dalam sebuah karya. Nah, objek sisanya itu akan dibuang atau diabaikan istilahnya. Ya, meskipun itu dalam sebuah ilustrasi yang sangat detil, yang sangat bagus, tapi dalam otak manusia ketika melihat karya tersebut, maka hanya ada 2 atau 3 benda yang paling penting, yang itu akan menjadi fokusnya dia, ya. Jadi objek yang lain itu akan diabaikan. Nah, bagaimana penerapannya dalam warna? Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 gambar, ini flash ya, sedang menangkupkan tangan seperti itu, gambar atas, tengah, dan bawah. Kita perhatikan gambar yang paling atas. Untuk gambar yang paling atas, ini kita lihat perbedaannya hanya ada pada warna background. Ya, kalau flashnya ini semua sama, antara atas, tengah, atau bawah. Bedanya apa? Yang gambar paling atas, background-nya ini diwarnai dengan warna yang full color. Ya, full color, kemudian di sini ngepop semua ya. Baik di sini ada 2 objek ya, ada flash dan juga gedung. Nah, di sini sama-sama warnanya itu sama-sama vibrant. Baik flashnya ataupun gedungnya. Nah, ini yang tidak natural, ya, tidak memenuhi prinsip depth atau memenuhi prinsip value maupun prinsip fokus, ya. Nah,
Yang benar adalah gambar yang tengah ini. Nah, yang benar adalah gambar yang tengah ini. Background-nya itu diwarnai dengan warna yang kontras, tetap kontras, tapi satu tone warnanya saja, satu spektrum. Di sini grey gitu ya, atau dull green. Di sini warnanya semua sama, jendela-jendelanya sama, nggak perlu yang warna-warni. Karena apa? Ya tadi untuk mencapai fokus supaya orang itu fokusnya kepada si si apa namanya si flash saja, si karakter utamanya, dan itu pun juga memudahkan si colorist ya, nggak perlu repot-repot mewarnai backgroundnya. Nah, untuk yang gambar bawah itu adalah gambaran mata kita saat melihat gambar yang tengah. Ya, jadi orang melalui teori selektif realism ini, orang itu akan fokus ya kepada karakter flashnya ini. Objek yang selain flash ya, yaitu gedung, itu akan diabaikan. Jadi mata kita itu melihatnya seperti ini tampilannya yang paling bawah ini. Jadi objek gedung itu nggak di apa namanya nggak dimasukin mata, nggak dimasukin hati gitu ya, nggak dapat apa namanya perhatian oleh kita gitu. Jadi ini ya cara-cara bagaimana supaya memenuhi atau mencapai prinsip fokus, value, depth, dan sebagainya. Sama seperti ini juga ya, di sini ada, kalau yang kiri ini dia lebih, yang kiri ini dia lebih, apa ya, dia itu stylenya itu lebih detail ya. Untuk pewarnaannya di sini ada shadow-nya ya, ada lighting-nya di sini. Kemudian kalau yang sebelah kanan ini dia lebih minimal ya, minimal art style, minimalis stylenya. Jadi bersih, clean gitu ya, minimal color job gitu. Nah, mana yang saya pakai, yang sebelah kiri atau yang kanan? Ya terserah, tergantung dari si artisnya itu mau gayanya mau pakai gaya minimalis ataukah yang pakai shading seperti yang sebelah kiri ini, tergantung dari artis. Tuh. Nah, ini ya sama juga flat ya. Ini ada gambar Superman yang atas dan yang bawah. Untuk yang bawah ini namanya flat color. Ya, flat color, tidak banyak shading di tubuhnya Superman, kemudian langitnya juga flat gitu. Nah, sedangkan yang atas ini adalah yang selective realism tadi ya. Jadi kalau yang flat itu adalah pewarnaan yang klasik ya, yang zaman dulu. Jadi simple look-nya kayak kayak anak-anak kecil waktu mewarnai itu dia flat gitu. Oke, sekarang kita bicara ke monokromatik palet, palet monokrom ya. Nah, perhatikan gambar di sini. Kalau kita bicara palet monokrom, itu mungkin yang terbersit di kepala kita itu adalah warna hitam putih. Ya, padahal tidak. Yang dinamakan monokrom itu kita menggunakan satu warna dengan beberapa spektrum atau tingkatan warna. Jadi misalkan gini, untuk monokromatik palet ya, yang sebelah kiri ini semua ini disebut gambar kiri dan yang kanan, merah dan yang coklat itu sepia, itu disebutnya monokromatik palet. Biasanya monokrom ini untuk menggambarkan suasana waktu adegan yang terjadi di masa lampau. Ya, kalau di film-film itu bisa kita pakai warna sepia gitu ya, yang grey gitu, atau kayak yang kecoklat-coklatan gitu. Itu biasanya menunjukkan masa lalu atau flashback. Ya, jadi monokromatik ini bisa Anda pakai ketika menggambarkan adegan flashback. Seperti itu. Nah, adegan flashback ini tidak melulu hitam putih ya. Jadi seperti yang sebelah kanan ini dia menggunakan warna sepia gitu ya, ada sentuhan warna orange atau coklat di sini, tapi semuanya monokrom. Jadi satu warna dengan beberapa spektrum, ada intervalnya di sini. Nah, seperti itu. Ini menggambarkan kejadian yang masa lampau gitu. Sedangkan untuk yang gambar bawahnya, yang Superman yang warna blue
ya, gitu ya, warna biru-biru di sini itu adalah waktu saat ini yang sedang terjadi. Jadi gitu ya, dari warna ini, dari perbedaan warna ini kita bisa me si pembaca itu bisa melihat atau bisa mengerti kapan terjadinya adegan tersebut, apakah waktu lampau ataukah masa kini, seperti itu. Oke. Kemudian antara yang ini ada pemain baseball yang kiri dan yang kanan. Untuk yang kiri ini dia warnanya itu lebih terlihat pucat, kita bisa melihat dari tangannya. Kemudian yang kanan ini itu lebih yellowish gitu ya, karena untuk menggambarkan bahwasannya adegan ini itu dilakukan di siang hari sehingga ada warna-warna kuning di sini ya, di bajunya, kemudian di tangannya itu juga lebih kuning. Nah, tetap oke, kita beranjak kepada penggunaan warna white and black sebagai warna, ya. Kalau kita ngomongin warna itu ya udah warnanya red, yellow, blue gitu ya sebagai warna kita. Tapi kalau white and black itu sebenarnya juga bisa kita gunakan sebagai aset gitu ya. Bukan berarti komik yang berwarna itu mengabaikan warna hitam dan putih, tidak. Tapi ada beberapa adegan, meskipun dalam keseluruhan itu full color ya, tapi ada beberapa adegan itu yang pakai hitam putih. Apakah itu? Misalkan contohnya seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini ya. Ini adalah adegan ketika Batman itu lengannya itu patah gitu ya. Lengannya patah ketika bertarung gitu ya. Kemudian di sini bisa kita lihat betapa suasananya itu mencekam gitu ya, kayak blar gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya orangnya itu eh, hitam putih bisa kita lihat di sini. Jadi putihnya itu sebagai cahaya yang strength gitu ya, yang kuat sekali. Kemudian sehingga objek atau orang-orang yang di sini itu semuanya tampak hampir siluet ya, dengan diwarnai hitam dan bayangannya juga hitam solid seperti ini. Ya, jadi kayak ada cahaya yang super terang gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan warna putih itu bisa juga ini ya. Nah, jadi cahaya. Jadi warna putih ini itu diasosiasikan sebagai cahaya. Misalkan ini ada banyak superhero yang bergandengan tangan, kemudian di tengahnya itu keluar cahaya, maka di sini menggunakan warna putih yang over gitu ya, sampai silau gitu. Nah, seperti ini. Jadi warna putih di sini justru menjadi core color-nya dalam halaman tersebut. Hmm. Kemudian berikutnya adalah expressionist coloring. Apakah itu expressionist coloring? Seperti halnya aliran pada seni lukis ya, ekspresionis, expressionist painting, maka di expressionist coloring itu adalah mewarnai sebuah gambar ya, itu tergantung moodnya kita, gitu ya. Jadi mengabaikan prinsip-prinsip warna yang di atas tadi. Jadi aku suka-suka aku deh, aku mau gambar mewarnai laki-laki ini wajahnya aku kasih ungu, kemudian wajahnya aku kasih hijau, oke deh, itu terserah saya gitu. Nah, itu menggunakan aliran expressionist coloring, gitu ya. Nah, bagaimana aliran ini bekerja eh, dalam aspek atau dalam ruang lingkup storytelling with color gitu ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Biasanya itu juga kerap terjadi atau kerap dilakukan oleh para artis atau illustrator. Nah, um, ya, Anda bisa melakukan ini, menggunakan prinsip ini, expressionist coloring.
Kemudian ada juga The Psychology of Color, jadi warna itu ada kajian psikologinya ya, setiap warna itu memiliki arti. Kalau ada buku yang ditulis oleh Enda Maria, itu juga di situ menjelaskan tentang asosiasi warna. Warna merah diasosiasikan dengan apa gitu ya. Misalkan merah itu artinya berani, semangat, danger, kemudian dan sebagainya. Kemudian kalau warna hitam itu artinya misterius, kemudian apa namanya, silent, kemudian sedih dan sebagainya ya. Anda bisa baca buku tentang psikologi warna yang bisa Anda baca dari literatur luar ya. Dan ini juga bisa bermanfaat ketika Anda menerapkan ketika Anda mewarnai komik atau media-media yang Anda kerjakan saat ini. Ya. Anda juga bisa ketika mau mewarnai ya, Anda bisa riset juga, riset misalkan, oh suasana malam di apa namanya, di dunia street life itu kayak apa sih warnanya, Anda bisa googling dulu. Oh gambarnya seperti ini, itu gambar real ya teman-teman, gambar real. Nah kemudian Anda transformasikan, Anda aplikasikan kepada karya Anda ketika mewarnai gambar komik gitu misalkan. Nah, oh ternyata nuansanya warna-warna bluish gitu. Kemudian ada dark blue, kemudian ada light blue sedikit gitu ya. Kemudian di sini yang kita lihat ada laki-laki yang memakai jas warna kuning. Oh, berarti itu yang menjadi fokusnya. Yang lainnya itu adalah sebagai background. Oke, demikian tadi penjelasan saya tentang storytelling with color. Kemudian di sini saya akan menampilkan sebuah video bagaimana bercerita melalui warna, tapi dalam media sinema. Kalau tadi kan ceritanya, contoh-contohnya banyak dijelaskan di dalam mewarnai komik ya atau karya print gitu. Tapi warna itu juga bisa bercerita itu dalam movie atau sinema. This is the entire Star Wars trilogy. And this is The Lord of the Rings. Okay, before I can explain myself, let's talk about color really quick. Specifically color in storytelling. Like music or visual composition, color palettes subconsciously portray emotion. A good story, from my experience, is simply a compelling collage of emotions. When it comes to movies and games, we're given the privilege of activating almost all of our senses in an effort to entertain, inspire, or provoke. But how do films and games do it? How do the creators know the right colors for the right environments? Or how do they decide what colors a scene should be? Like most everything in life, you have to plan ahead. Not knowing what the future has in store, you have to imagine it and block it out. Usually before you go to the store, you'll write down a grocery list. Before you start painting, you need a sketch. The same goes for creating color composition. In the immediate sense, that would be a single image in the color scheme for that scene. But how do you decide what each scene's colors should be so that when they are comprised together, it tells a story? You need a way to see the entire story from a bird's eye view and visualize the story progression. That's where color keys come in. In films and games, a lot of times the art director will have color keys made in order for the whole team to reference and understand the end goal. Each shot, or at least each sequence, will be very quickly painted in small, colored thumbnails. In pre-production, this makes for an easy, dynamic way to block out and brainstorm the general colors of the entire story. In the end, when you play that game or you watch that movie, you might not even notice that they went to the trouble. But if done right, you'll definitely feel it.
Other than a few examples of storyboards that studios like Disney or Pixar have shared, how do we see stories and their color progression? Well, let's go back to the beginning of this video. These are movie barcodes. A movie barcode essentially compresses an entire movie into a single image. What you see here is every frame from the movie scaled down to 1 pixel wide and lined up in a row to create this barcode-like image. Here's a question. How well can you recognize movies based off of their color palette? Let's play a little game and find out. Below are 3 movie barcodes. One is Aladdin, one is Finding Nemo, and one is The Lion King. Which one's which? You've got 3 seconds. Okay, how about these? Star Wars: A New Hope, Blade Runner, and Mad Max. Which one's which? So as you can see, without even watching the movie, you can imagine the hot deserts in Mad Max, contrasting a few cool night scenes, giving you just enough of a break to plunge right back into the action. Or the deep reds at the end of The Lion King, emphasizing the intense climax. Colors for storytelling are all about relativity. They can't stand alone. What happens before it? What happens after it? How do they contrast each other? A color only means something when it has a relationship with another. The funny thing about color is, it's a lot different than you would usually think. When we were kids, we used to color water blue and the sun yellow, but that's only because it's the closest thing to blue in the picture, and the sun is the closest thing to yellow. We picture colors in our mind based off of the colors around them. In James Gurney's book, Color and Light, he explains how sometimes the colors we see are not always the colors that are used. Because colors are so dynamic and somehow create this fluent visual language, they can assist in the mood and emotion of a story. When I watched The Lord of the Rings for the first time, I was pretty young. I watched all 3 of them back to back. It was probably one of the best experiences for me when I think about storytelling with color. You start out in this very saturated, warm, green environment, and as the story progresses, you don't even notice it right away. But when you get toward the end of the series, you realize how much darker and colder everything feels. Once the ring is finally gotten rid of, the movie ends in a very warm, comforting palette. The same thing happened when I played BioShock Infinite. You make it to the main game area and are greeted with warm, welcoming colors. But the colors change as you progress until the final boss, where you understand the intensity of the situation simply by its dramatic color palette. Vertigo is an example a lot of people like to use because it employs very blatant colors to get the story across. As you watch the film, you realize colors represent certain characters, while other colors emphasize John Ferguson's mood. So I guess all of this is to say that I'm doing my best to follow these very principles in our game. Since we're moving into the polish phase of development, I'm really trying hard to perfect the colors of our game. And because we're trying to tell a story without any words, audio and visual feedback is extra important. I hope that when it's finished, the colors in our game will excite and compel someone the same way it did for me when watching The Lord of the Rings. Thanks so much for watching, guys. If you're interested in this project, make sure to subscribe to our YouTube channel, follow us on social media, and if you're interested in the game enough, be sure to wishlist it on Steam. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Ya, itu tadi video tadi bercerita ya bagaimana storytelling with color di sinema. Jadi bahwasannya dalam sinema atau film itu juga fungsinya sama gitu. Jadi kita bisa bercerita, bisa menebak alur cerita, kapan, waktu kejadiannya itu dari warna-warna yang tertera. Dan bahwasannya kita lihat tadi ya contoh-contoh film, bahwasannya film itu juga punya karakter warna atau namanya color keys. Setiap film mempunyai color keys ya. Kalau kita sebut Matrix, warna apa? Hijau. Kalau Avatar, biru. Jadi itu adalah color keys. Nah, jadi
untuk yang bisa kita pelajari adalah itu tadi, kita harus membaca keseluruhan cerita di entire story, baru kita pahami, oh ini loh mood-nya ini tentukan. Nah setelah itu Anda membuat color palette atau color key-nya. Jadi kalau merah ya udah merah ini saja, jangan memakai warna merah-merah yang lain gitu. Ataukah warna karakter biru, birunya yang ini, paletnya, kodenya yang ini. Maka ini dipakai untuk adegan-adegan yang selanjutnya. Sehingga secara keseluruhan cerita Anda itu memiliki color keys atau memiliki karakter warna tersendiri gitu ya. Untuk bisa sampai seperti itu pun juga membutuhkan latihan. Untuk itu selanjutnya silakan Anda mengerjakan tugas seperti yang sudah saya briefing sebelumnya. Terima kasih untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.